Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku dimanapun kalian berada. Saya ingin mengingatkan sebelum pembelajaran kita mulai bahwa hari ini pandemi belum selesai ya. Jadi dimanapun kalian sekarang ini tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya, karena kita tidak tahu virus itu kan tidak kelihatan. Makanya saya turut berdoa kepada kalian dan khususnya bagi diri saya sendiri. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Di pertemuan kali ini kita bertemu lagi via online ya. Kali ini melalui video pembelajaran. Kalau pertemuan yang lalu saya memberikan materi di Google Classroom. Hari ini kita masih membahas hal yang sama, yaitu iman kepada hari akhir. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa yang ingin kami sampaikan di sini adalah tentang materi yang berbeda nanti dengan ada yang di buku kalian itu. Ya, kita langsung khusus saja kita bahas tentang ini peristiwa sesudah hari akhir ya. Kalau dilihat di situ di sebelah kiri saya ada papan itu, isinya seperti itu ya. Yaitu kita akan mengalami yang namanya yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab ya, yaumul mizan, siratal mustaqim ya, sirat atau jembatan, kemudian syafaat, kemudian diakhiri dengan surga atau neraka yang mana yang nantinya akan kita masuki. Ya, semoga kita semua nanti akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan mau masuk neraka. Oke. Kita lanjutkan saja pembahasan yang pertama tentang Yaumul Barzah. Oke. Yaumul Barzah adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal. Jadi sampai dengan saat ini penghuni Yaumul Barzah itu sudah ada. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia sampai dengan saat ini. Mereka memasuki alam baru yaitu alam barzah atau alam sebagai penghubung antara alam dunia dengan akhirat. Nah, namanya Yaumul Barzah. Semua orang akan mengalami ini. Kita adalah calon penghuninya. Nah, gitu. Ya. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia mungkin ada di antara orang-orang terdekat kita, ya. Sekarang ini banyak sekali kabar-kabar yang isinya itu orang meninggal dunia akhir-akhir ini, ya. Semoga kita selalu terhindar dari segala macam mara bahaya, ya. Dan jika kita punya orang yang tersayang yang telah meninggal dunia, ya kita hanya bisa mendoakan mereka supaya di dalam alam barzahnya, di dalam alam kuburnya selalu mendapatkan kenikmatan, ya. Sampai kapan mereka di alam barzah? Ya, sampai dengan datangnya hari kiamat. Karena ketika datangnya hari kiamat itu semua manusia akan masuk ke alam baru lagi ini, ya. Yaitu yang dinamakan Yaumul Ba'ats. Ya, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah datangnya hari kiamat. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil. Jadi kalian harus tahu ya, ini kita pernah bahas sebelumnya. Baik. Setelah Yaumul Ba'ats, semua orang dibangkitkan dengan berbagai macam wujud. Ada yang wujudnya sangat bagus, manusia normal, dia ganteng sekali. Ada yang berwujud seperti hewan atau menyerupai hewan, atau sebagian tubuhnya saja yang menyerupai hewan, ya. Itu semua tergantung amalan manusia ketika dia berada di dunia. Setelah Yaumul Ba'ats, orang-orang semuanya dibangkitkan. Kemudian orang-orang itu semuanya, ya, semua orang dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali lahir, mereka akan berkumpul di satu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia teman-teman, bahwa ada yang namanya Yaumul Mahsyar. Ya, tempat di mana satu padang ini yang disebut dengan padang mahsyar itu luasnya 1000 kali bumi, 1000 kali dunia kita. Jadi itu sangat luas, ya, dan itu menampung seluruh manusia dari Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai dengan manusia yang akan terakhir kali lahir suatu saat nanti. Kita nggak tahu kapan manusia terakhir itu lahir sebelum datangnya hari kiamat, ya. Semua manusia dikumpulkan bersama-sama di padang mahsyar.
padang yang sangat panas, ya, karena walaupun lebarnya itu atau luasnya itu 1000 kali bumi, tapi di situ juga ada matahari yang panasnya 1000 kali, ya, 1000 kali matahari yang sekarang. Kalau sekarang saja kita jalan keluar, ya, kemudian di situ terik matahari, kita kuat berapa menit? Biasanya kita langsung berteduh ini, ya, bernaung di satu tempat yang terlindungi dari sinar matahari, ya kan? Kita bisa masuk rumah, kita bisa minggir ke emperan toko, atau kita berlindung di bawah pohon misalkan. Tetapi di padang mahsyar tidak ada sama sekali naungan, sama sekali nggak ada naungan. Jadi matahari akan selalu berada di atas kita, bahkan dikatakan sejengkal. Sejengkal itu 1 kilan teman-teman, 1 kilan begini. Wah, ya, 1 kilan, luar biasa, panas sekali, ya. Hanya ada satu naungan di padang mahsyar, yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, karena pada saat itu tidak ada naungan dari apapun, ya, tidak ada naungan dari apapun selain hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satunya naungan itu adalah bagi orang-orang atau pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang senantiasa hari-harinya diisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapakah pemuda itu? Pemuda itu adalah kalian, ya. Dalam sebuah literasi atau banyak literasi, pemuda itu dikatakan bahwa mulai sejak dia itu balik, dia itu ngerti mana buruk, mana baik, ya, mana benar, mana salah, ya, atau dia sudah mencapai umur dia memahami apa yang baik untuk dirinya dan apa yang buruk untuk dirinya, apakah itu pahala, apakah itu dosa, berarti dia sudah dikatakan sebagai seorang yang dewasa atau pemuda tuh. Sampai dengan umur 40 atau 35 tahun. Ya, kita ambillah umur 40 tahun biar lebar ini ya rengnya, ya. Jadi dari literasi seperti itu. Jadi orang yang umurnya sejak mengerti balik sampai dengan umur 40 tahun itu dikatakan pemuda, ya. Kemudian syarat yang kedua itu dia belum menikah. Itu berarti kalian masuk banget dalam kriteria ini, ya. Jadi kalian adalah waktu bagi kalian saat ini untuk perbanyak ibadah kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hindarkan diri kalian dari perbuatan jahat, perbuatan tercela, perbuatan zalim, perbuatan maksiat. Selalu hindarkan diri kalian dari semua itu. Karena tidak ada orang yang bisa menghindari yang namanya yaumul mahsyar, teman-teman, ya. Jika kalian ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 orang tadi, salah satunya adalah pemuda yang senantiasa aktivitasnya selalu dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dia senantiasa sholat tepat waktu nih. Ada orang anak pemuda nih, ya. Ini dia sering jalan-jalan sama teman-temannya misalkan, tetapi dia tetap gak lupa sama sholatnya. Dia sering main sama teman-temannya, tapi dia gak lupa untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika azan misalkan. Nah, itu namanya orang yang hatinya selalu terpaut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia yang sergap ngaji, dia yang sergap hafalan. Nah, ini adalah kriteria kalian semua, kan, ya. Amin ya rabbal alamin. Kan di sini tidak mudah, teman-teman. Apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang ini, ya kan? Kita punya gadget yang selalu menggoda kita untuk selalu beraktivitas yang tidak berguna. Makanya orang ini spesial banget di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar itu enggak cuma orang Islam, itu orang Islam, orang beriman, tapi masih dipilih-pilih lagi yang terbaik diantaranya, yaitu 7 golongan tadi, yang salah satunya adalah pemuda, ya. Pemuda yang senantiasa mengisi aktivitasnya dengan kebaikan, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seandainya kalian tahu apa yang menunggu kalian di padang mahsyar, maka saya yakin kalian akan membuang jauh mungkin HP kalian itu yang kalian gunakan untuk tidak berguna itu, ya, selain untuk pembelajaran, ya. Itu yang main ngegame sampai malam-malam, yang sampai beli apa namanya deposit, apa itu voucher-voucher gaming, wah, itu akan kalian tinggalkan pasti seandainya kalian tahu apa yang menunggu kalian di padang mahsyar, ya. Jadi kalian, saya berharap
mengimbangi aktivitas-aktivitas kalian dengan ibadah serius pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga diri kalian dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa yang seringkali kita punya kecenderungan yang besar untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita sudah melihat media-media yang begitu mudah. Sekarang ini kita akses dengan HP kita itu. Ya. Jadi gunakan HP kita itu untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengakses konten-konten yang bermanfaat, ya. Jangan melihat hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat, yang berdosa bila kita lihat, jangan dilakukan. Kalau memang HP itu menimbulkan keburukan, ya, menimbulkan kita menjadi punya hasrat atau hawa nafsu, diri kita dikuasai hawa nafsu, maka tinggalkan itu. Jika itu adalah game, maka tinggalkan game itu, hapus saja gamenya, ya. Jika itu adalah aplikasi yang ada iklannya yang sesuatu yang tidak baik, maka hapus saja aplikasi itu. Karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang menunggu kita nanti di padang mahsyar. Kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah salah satu orang yang nantinya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Padang mahsyar itu berat, teman-teman. Orang di padang mahsyar itu bisa menunggu hingga ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Karena dikatakan bahwa satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu jaraknya adalah 100 tahun. Bayangkan, satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya itu jaraknya 100 tahun. Jadi apapun kebaikan kalian yang bisa lakukan, lakukan saja. Kemudian dosa-dosa yang bisa kalian hindari, dengan paksa diri hindari itu, ya. Karena di padang mahsyar itu adalah sesuatu yang sangat lama, ya. Kita sangat butuh naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemuda yang selalu mengaitkan diri kalian, menyibukkan diri kalian pada aktivitas-aktivitas yang positif, ya. Aktivitas minimal itu aktivitas yang boleh, yang mubah, ya, yang tidak berdosa. Ada dua pilihan, yang berpahala dan yang tidak berdosa. Ambil itu, jangan beri ruang pada diri kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna dan malah berdosa. Jauhi itu semua, ya. Oke, kita lanjut. Ada Yaumul Mahsyar yang kita di situ, semuanya manusia di situ tuh beribu-ribu tahun. Oke, kita lanjut. Setelah di padang mahsyar, orang itu ketika berada di padang mahsyar, mereka ini menunggu untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yaitu amal itu dihitung, ya. Ini adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia. Seberapa baik atau seberapa banyak perbuatan baiknya dan seberapa banyak perbuatan buruknya, pahala sama dosa, ini dihitung. Oke, lanjut. Kita di Yaumul Mizan, ya. Jadi setelah perhitungan, di dalam perhitungan itu amal kita ini kadang amal-amal yang baik, tapi belum tentu amal baik itu terhitung sebagai amal yang baik, ya. Karena innamal a'malu binniyat, ya. Ada ternyata amal baik yang diniatkan untuk hal-hal yang kurang baik, ya. Misalkan ada orang sedekah banyak sekali diumumkan supaya dia diterima atau dipilih oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin, misalkan seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang lain, misalkan ada orang sergap ke masjid, itu kan perbuatan baik, tapi niatnya adalah supaya dilihat sebagai orang alim oleh masyarakat sekitar. Niatnya jadi buruk sekali, ya, padahal perbuatannya baik. Nah, itu namanya tadi di Yaumul sebelumnya, Yaumul Hisab, ini adalah dihitung-hitung yang beneran pokoknya. Mana amal-amal yang beneran, yang ikhlas beneran, yang niatnya betul, ya. Mana amal-amal yang tidak dihitung, dan mana dosa-dosa. Kemudian setelah dikumpulkan, dihitung semuanya, akhirnya ditimbanglah amal itu. Mana sesungguhnya amal baik, mana sesungguhnya amal buruk, ditimbang. Nah, setelah ditimbang, manusia akan melalui sirat, sebuah jalur atau dikatakan sebuah jembatan, ya. Jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya. Nah, di sini kemudian orang itu sudah tahu
nanti akan masuk neraka atau masuk surga, karena amalnya sudah diperiksa semuanya, sudah ditimbang lebih berat mana, ya lebih banyak mana dosanya atau pahalanya. Nah, kemudian catatan itu akan diterimanya melalui tangan kiri atau tangan kanan. Ya, jika diterima buku itu atau catatan amal itu dengan tangan kanan, berarti dia akan bernasib baik setelahnya. Tapi celaka apabila seseorang itu menerima pertimbangan amalnya itu dengan tangan kiri, maka setelahnya adalah suatu kecelakaan atau celaka. Nah, ini sirat adalah jembatan yang akan dilewati oleh seluruh manusia setelah menerima amal baik dan amal buruk. Jembatan sirat di ujungnya ada jalan menuju surga, kemudian di bawahnya adalah neraka. Kemudian syafaat di sini. Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia atau orang yang beriman, yang Islam dan ihsan. Ihsan itu sampai pada tahapan yang lebih tinggi daripada orang beriman itu sendiri. Ya. Bagi orang-orang yang benar-benar dia itu ibadahnya beriman secara maksum, ya, dengan sempurna. Orang-orang yang sangat menghindari yang namanya dosa dan selalu berusaha mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, orang-orang yang pada saat ini mendapatkan pertolongan. Syafaat itu namanya adalah pertolongan. Siapa yang beri syafaat? Banyak, ya. Bisa dari Al-Quran yang senantiasa kita baca, kita hafalkan, ya, atau kita amalkan. Kemudian bisa juga dari adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang terpilih, umat Nabi Muhammad yang terpilih, ya, yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua adalah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian surga dan neraka. Ini adalah tempat terakhir bagi pembalasan manusia, bagi orang-orang yang beramal baik, ya, orang-orang yang telah ditimbang tadi, kemudian amalnya sudah kelihatan mana yang lebih banyak antara pahala atau dosanya, maka mereka akan masuk surga atau neraka. Jika pahalanya lebih banyak, terpaut sedikit saja, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, walaupun hanya selisih sedikit saja, maka dia akan masuk kepada surga, masuk di dalam surga penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan saat ini, ya. Kemudian kebalikannya, orang-orang yang pahalanya sedikit atau dosanya lebih banyak itu masuk neraka, celaka sekali. Oke. Itu dulu yang akan kita bahas. Selanjutnya ini ada satu video kecil, ya, bisa kalian lihat nih, ya, apa yang bisa kalian tangkap dari video ini. Ya, itu adalah bumi, kemudian ini adalah bulan, ya. Kemudian selanjutnya adalah planet Merkurius, teman-teman. Jadi itu adalah perbandingan besarnya bumi kita. Kalau kita di bumi sendiri itu ada kecil sekali, ya. Bumi begitu besar bagi kita, ternyata di samping kita ini ada hal-hal yang sangat luar biasa besar. Datanglah Jupiter, Masya Allah. Bandingkan besarnya dengan bumi. Padahal bumi saja bagi kita itu sudah besar sekali, ya. Kemudian muncul planet Saturnus, ya. Nah, ini adalah bulan daripada planet Saturnus dan planet Jupiter, ya. Saturn Mon dan Jupiter Mon, nah, ini adalah sama seperti bulan yang mengitari planet bumi. Planet-planet itu juga ada yang mengitari. Itu ada Uranus, ya. Itu ada Neptunus. Kemudian ini adalah ada Pluto, ya. Kemudian apa benda-benda yang berkeliling di sekitarnya atau mengitarinya. Kemudian kita harus melihat yang akan datang selanjutnya, apalagi kalau bukan yang namanya datang dari jauh. Sepertinya terlihat kecil jika di bumi, itu terlihat kecil, ketika disejajarkan jaraknya ternyata sangat besar, yaitu matahari kita. Luar biasa, bumi sudah tidak kelihatan, teman-teman.
sesuatu yang kita banggakan sampai dengan saat ini itu agak kelihatan. Itu ada lagi benda yang lebih besar daripada itu semua yang pernah ditemukan oleh ilmuwan. Ya, kita ini kecil sekali. Kita ini sangat kecil. Bumi itu kecil sekali daripada benda-benda yang sudah ditemukan hingga saat ini. Jadi jangan pernah kita membesar-besarkan duniawi, ya. Jangan pernah kita berbangga-bangga dengan apa yang telah kita capai di dunia ini, karena itu semua sesungguhnya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kehidupan kita di dunia itu menyenangkan, itu akan berakhir, teman-teman. Ya, sebaliknya, jika hidup kita di dunia itu sangat sengsara, itu pasti juga akan berakhir. Jadi kita pastikan saja setelah ini tuh kita bahagia terus. Ya, kehidupan di dunia ini cuma sementara. Yang paling penting adalah justru kehidupan akhirat, kehidupan yang telah menunggu kita suatu saat nanti. Itu harus kita pastikan kita bahagia di situ. Ya, kita jangan terlalu bersedih ketika kehidupan di dunia kita itu adalah sengsara misalkan, atau kurang mengenakan. Itu akan berakhir, teman-teman. Yang jelas kita harus pastikan sekali lagi, kehidupan akhirat itu akan datang pada kita semua, pasti datang. Karena kepastian datangnya inilah kita butuh persiapan yang matang supaya kita tidak sengsara lagi. Misalkan di dunia itu sengsara, kok di akhirat tambah dengan siksa, Masya Allah, kita nggak kuat, nggak akan kuat, teman-teman. Dilan aja nggak kuat, ya. Kita sudah sering jelaskan itu. Jadi semoga di pembelajaran kali ini kita bisa melihat kehidupan kita ini lebih dewasa lagi, dengan mata yang lebih terbuka, dengan hati yang lebih terbuka. Bagaimana untuk senantiasa kita tingkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memahami keimanan kepada hari akhir ini dengan keimanan yang sebenar-benarnya, iman yang mampu mengubah perilaku kita di dunia, iman yang mampu menjadi kontrol akhlak kita di dunia, ya, yang mampu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan mampu menjaga kita untuk selalu beribadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini, tidak ada tugas, ya. Tugasmu hanyalah menyimak ini dan absen di kolom komentar di mana kalian menyaksikan YouTube ini. Gitu ya, absen di kolom komentar nama dan kelas. Begitu, tidak ada tugas. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.